Pemirsa, kami akan ajak Anda menuju ke KPU di Jakarta untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana bersama rekan Kristanti Yosefa. Kristanti, bagaimana kondisi di sana? Siapa yang saat ini sedang mendaftar? Baik Rendra dan juga pemirsa, benar sekali bahwa baru saja tadi bakal pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan ini baru saja tiba, yakni Pramono Anung dan juga Rano Karno. Tadi kedatangan mereka tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang mana sebelum kedatangan dari pasangan calon tersebut ini memang didahului dengan para pendukungnya dari PDIP yang kemudian masuk ke dalam area KPU DKI Jakarta dan kemudian disusul oleh kedatangan dari Pramono dan juga Rano Karno. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak KPU, ini memang ada sejumlah atau serangkaian kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan oleh pasangan atau bakal pasangan calon yang akan daftar pada hari ini, yakni Pramono dan juga Rano, yang mana tadi pemirsa kedatangan mereka ini tiba dari pintu gerbang KPUD DKI Jakarta yang kemudian disambut dengan sejumlah acara simbolis, tari-tarian Betawi, kemudian juga penampilan Tanjidor, dan kemudian juga ada disambut juga oleh maskot Macan Kemayoran seperti itu. Kemudian tadi keduanya masuk ke dalam aula atau menuju aula untuk melakukan registrasi atau pendaftaran seperti itu. Dan hingga saat ini memang masih ada acara atau acara-acara penyambutan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga dengan jingle pilkada. Nantinya pemirsa, setelah Pramono dan juga Rano ini berada di dalam aula untuk melakukan registrasi atau penyerahan berkas-berkas pendaftaran, nantinya akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah seperti itu. Kemudian keduanya akan keluar dan menuju ke area konferensi pers untuk memberikan keterangan pers kepada media. Sebagai informasi juga Rendra dan juga pemirsa, kedatangan dari Pramono dan juga Rano Karno ini tidak sendiri. Mereka bersama-sama rombongan pendukung yang tadi berada di arak-arakan kemudian memasuki wilayah KPUD DKI Jakarta. Ada juga sejumlah tokoh PDI yang hadir, mulai dari Basuki Cahayapurnama dan lain sebagainya. Dan tadi juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Ketua KPU DKI yakni Wahyudinata, ini menyatakan bahwa memang kedatangan dari bakal pasangan calon ini memang harus didampingi oleh pimpinan partai politik pengusung yang juga nanti akan memperkenalkan pasangan calon yang mereka usung. Sementara demikian Rendra, situasi sejauh ini di KPU DKI Jakarta. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa, informasi langsung dari KPU Jakarta. Saat ini pasangan dari Pramono Anung dan juga Rano Karno masih berada di KPU Jakarta untuk melalui proses pendaftaran di sana. Dan kita masih akan terus untuk melihat bagaimana kondisi terkini di KPU Jakarta dan juga sejumlah KPU lainnya. Karena saat ini ada sejumlah agenda yang masih akan dilakukan oleh para calon kepala daerah. Nah, kita di layar kaca Anda saat ini bagaimana kondisi terkini di KPU Jakarta yang sedang berlangsung proses pendaftaran dari pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno. Ya, ini adalah Pramono Anung, pemirsa. Saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet RI yang sebelumnya sempat menjadi Wakil Ketua dari DPR RI. Hari ini Pak Wahyu dan teman-teman semua. Ia sudah berada di parlemen sejak tahun 2009. Calon kita. Selain di parlemen, Pramono Anung juga aktif di partai dan dibuktikan dengan pengalamannya menjadi Sekjen PDIP sejak tahun 2005 hingga 2010. Kita akan simak bersama. Ini adalah bagaimana profil dari Pramono Anung, pemirsa. Di mana masa jabatan pernah menjadi Sekjen PDIP, dan inilah Rano Karno yang saat ini masih tercatat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP yang sebelumnya juga sempat menjadi gubernur dan wakil gubernur Banten. Karir Rano Karno di pemerintahan dibuka ketika menjadi wakil bupati Tangerang pada 2008 hingga 2011. Ia juga aktif di kepengurusan PDIP sebagai ketua bidang kebudayaan.
Dilanjutkan dengan penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur oleh pimpinan. Saat ini bagaimana masih berlangsung penyerahan dokumen dari pihak pengusung, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno kepada KPUD Jakarta. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari calon gubernur Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Ketua KPUD dan seluruh jajaran pimpinan KPUD dan seluruh staf yang hadir. Teman-teman Bapak calon wakil gubernur Rano Karno. Teman-teman Dewan Pimpinan Pusat Partai yang hadir, ada Pak Ahok, ada Pak Nusirwan, Bu Risma, Pak Eriko, dan teman-teman semuanya. Pertama-tama syukur alhamdulillah pada hari ini pasangan calon Pramono Anung, Rano Karno didaftarkan secara resmi di KPUD DKI Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Pak Pram mau menjadi calon gubernur? Padahal saya ini udah kenyang banget. Menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR, di kabinet 2 kali, zaman Ibu menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden, wakil sekjen partai, sudah kenyang banget. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah yang kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Padahal harusnya hari ini istri saya sudah berangkat ke Italia karena ada sahabat saya yang menikah. Saya baru berangkat hari Sabtu dan sudah dapat izin presiden. Tetapi karena amanat yang diberikan, maka saya minta izin kepada istri saya hadir. Waktu saya minta izin awalnya kok begitu gitu. Tapi akhirnya istri saya menyetujui, tapi dia bilang ganti untung. Artinya seluruh biaya yang keluar ditanggung kembali oleh saya. Yang kedua, karena saya ini masih berada di dalam kabinet, saya minta izin secara khusus kepada Bapak Presiden. Dan Presiden memberikan izin, bahkan beliau yang kemudian mendorong saya untuk maju, beliau mengatakan, Mas maju aja, nggak banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu. Itu percakapan saya yang pertama. Besoknya saya datang lagi pagi-pagi. Bapak serius, saya boleh izin maju, silahkan maju aja. Jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Dan saya sudah berjanji, apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya, untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama dan banyak yang menanyakan kepada saya pribadi, apakah Mas kan nggak pernah tampil di TV, orang nggak kenal. Memang nggak kenal, saya memang nggak mau persiapkan diri dan nggak perlu dikenal. Tapi kesempatan ini dalam waktu singkat saya meyakini pasti orang akan kenal saya. Minimal Pramono Anung dan Rano Karno akan dikenal kembali. Terima kasih. Mohon doanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.
sehingga hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa hadir bersilaturahmi dengan para pasangan calon dan partai pendukung dalam rangka penerimaan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, sebelum saya lebih lanjut, saya akan memperkenalkan dulu jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta. Jadi nanti kalau ketemu di jalan kan mungkin bisa saling berkomunikasi. Saya sendiri Wahyudinata, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Di sebelah kiri saya, silakan Ibu, ada Ibu Astri Megatari, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Oh, Jenap. Mau jadi Jenap ya? Di sebelah kirinya ada silakan Pak Fahmi Zikrillah, Ketua Divisi Data dan Informasi. Jadi mengenai data pemilih dan informasi kepemiluan bisa ke Pak Fahmi. Sebelah kirinya silakan Bu Nelvi Agustina, beliau Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik. Ya sebentar lagi juga akan masuk persiapan logistiknya. Sebelahnya ada Pak Dodi Wijaya, Divisi Teknis Penyelenggaraan, termasuk pencalonan, nanti pemilu dan proses-proses dana kampanye. Sebelah kirinya ada Pak Tarmizi, Divisi SDM dan Litbang. Jadi di KPU ada Divisi SDM dan Litbang, silakan Bang. Di sebelah kirinya ada Pak Irwan Supriyadi Rambe, Divisi Hukum dan Pengawasan, dan di sebelah kirinya ada Pak Dirja Abdul Kadir, Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, yang tentu saja mempersiapkan beserta jajaran, ada Pak Kabak dan segala macam. Sebelumnya kami mengucapkan pertama mohon maaf kalau memang ada pelayanan kami yang kurang maksimal. Memang tempat kami terbatas, tapi kami yakin kami bisa aja bikin di luar. Tapi kami meyakini bahwa dengan kehadiran Bapak-Bapak Ibu partai politik, pasangan calon ke kantor KPU, kita bisa lebih akrab dan suasananya lebih khidmat. Saya rasa seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu saja kami juga mengucapkan selamat datang kepada pasangan calon dan para partai pengusung, baik itu dari DPP, PDI Perjuangan, DPD, Bang, izin Bang, Pak Adi Wijaya dan jajaran. Alhamdulillah KPU kemarin sudah menerbitkan pengganti PKPU 8 ya, perubahan PKPU 10, perubahan PKPU 8, di mana dengan adanya PKPU tersebut tentu saja pelaksanaan acara ini bisa berjalan sesuai dengan aturan main yang ada. Dan tentu saja kami menginformasikan kepada Bapak Ibu pasangan calon yang terhormat bahwa sehabis acara ini kami akan mengeluarkan surat rekomendasi pemeriksaan kesehatan, yang kebetulan kami pemeriksaan kesehatan itu akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang nanti kalau pasangan Pramono dan Pak Rano hadir pertama, otomatis nanti akan diperiksa juga di hari pertama. Hari pertama itu kami akan melaksanakan di tanggal 30 ya, sehabis proses ini 30 Agustus. Jadi mohon nanti syarat-syarat yang diperlukan, misalnya harus berpuasa sebelumnya dan hal-hal lain yang memang dipersiapkan, mohon untuk dipersiapkan, karena memang salah satu persyaratan calon yang akan kami nilai yaitu sehat jasmani, rohani, dan tidak ada penyalahgunaan narkotika. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami menginformasikan bahwa setelah ini kami akan melaksanakan penelitian administrasi. Jadi tahap pendaftaran ini hanya nanti akan melihat berkasnya lengkap atau tidak lengkap. Setelah itu ada administrasi tanggal 29 sampai tanggal 4 September. Selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian perbaikan. Kalau ada perbaikan, saya yakin dengan proses yang cepat ini, kalaupun ada data yang perlu diperbaiki, kami masih menerima perbaikan itu di antara tanggal 6 September sampai dengan 8 September. Tentu saja kami minta kerjasamanya juga dengan LO pendukung, LO penghubung ya, untuk berkoordinasi dengan kami untuk bagaimana kami bisa melakukan pelayanan yang maksimal terhadap pasangan calon yang akan nanti berlaga pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada pelayanan yang kurang maksimal. Kami mohon kerjasamanya juga untuk sama-sama kita menjaga kondusivitas dari DKI Jakarta, terutama setelah penetapan pasangan calon
calon nanti tanggal 22 kita akan ada namanya kampanye, dan itu mohon sama-sama kita jaga Jakarta agar tetap kondusif, karena kami punya tagline suara kita masa depan Jakarta. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat cenderamata oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Berkenan Ketua KPU DKI Jakarta menyerahkan kepada calon gubernur DKI Jakarta.